murid Bapak Ibu kurang aktif di kelas dan hasil belajarnya kurang optimal, maka pembelajaran berdiferensiasi adalah solusinya. Simak video ini sampai habis ya. Adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Wira Setiawan, guru SDN 551 Tampak, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video ini, saya akan memaparkan tentang praktik baik yang sudah saya implementasikan, yang berjudul PATOK, pembelajaran aktif, transformatif untuk karakter dan kualitas optimal, dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, kondisi yang berbeda terjadi di kelas saya, di mana pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan murid. Hal ini dapat ditunjukkan dengan rendahnya motivasi belajar murid yang berdampak pada hasil belajar yang kurang optimal. Selain itu, berdasarkan raport pendidikan sekolah tahun 2024, dari segi kualitas pembelajaran turun sebanyak 1,48 poin dari tahun 2023. Hasil analisis rapor pendidikan menunjukkan adanya peluang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN 551 Tampak. Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah interaksi dalam proses belajar mengajar. Dengan meningkatkan kualitas interaksi antara guru, siswa, dan materi pembelajaran, diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan efektif, sehingga murid dapat mencapai potensi belajar mereka secara optimal. Setelah melakukan identifikasi masalah melalui refleksi diri, diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid tentunya, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu yang pertama, rendahnya motivasi dan hasil belajar murid. Yang kedua, pembelajaran yang bersifat monoton yang tidak mengakomodir kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, kurangnya guru dalam menggunakan media pembelajaran, terutama yang berbasis IT. Yang keempat, memberikan tugas yang seragam kepada seluruh murid. Dan yang terakhir, kurangnya integrasi pendidikan karakter di dalam pembelajaran. Lantas, bagaimana saya memperbaiki pembelajaran saya di kelas yang mengakomodasi kebutuhan belajar murid? Inilah praktik baik yang saya lakukan di kelas dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid diajak berdoa untuk mengawali kelas, menanyakan kabar, dan melakukan absensi. Kemudian dilanjutkan dengan ice breaking untuk membangkitkan semangat belajar murid dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Selanjutnya, murid secara bersama-sama menentukan kesepakatan belajarnya, terutama pada saat menggunakan gawai dalam proses pembelajaran, agar murid lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya, menyampaikan tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilakukan. Pak Guru mau mengajukan sebuah pertanyaan. Coba kalian perhatikan lingkungan yang ada di sekeliling kalian. Materi diawali dengan pertanyaan pemantik sebagai brainstorming untuk membangkitkan rasa ingin tahu murid. Untuk memahami materi lebih mendalam, murid melakukan aktivitas secara berkelompok. Saya membagi murid ke dalam 4 kelompok berdasarkan kesiapan belajarnya. Kelompok pertama, siswa dalam kategori belum paham. Kelompok kedua dan ketiga dalam kategori paham sebagian, dan kelompok 4 paham utuh. Setiap kelompok diberikan tantangan yang berbeda-beda sesuai dengan kesiapan belajarnya dalam bentuk LKPD.
Hal ini mendukung diferensiasi proses. Dalam kegiatan kelompok, guru senantiasa mengingatkan murid untuk mengedepankan interaksi positif antar anggota kelompok. Dalam diferensiasi kontennya, murid dapat memilih penyajian konten yang mereka sukai. Media Patoko dapat digunakan murid untuk gaya belajar visual dan kinestetik dengan bantuan teknologi HP. Media Patoko yaitu multimedia berbasis IT, berisi diorama, bahan bacaan, dan video pembelajaran yang dapat menjawab kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Seekor kupu-kupu dewasa muncul dari dalam kepompong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyelesaikan tantangan melalui LKPD, murid mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas, sekaligus guru memberikan penguatan. Di akhir sesi, saya mengajak murid untuk mengerjakan kuis dengan Quizzes Paper Mode untuk merefleksikan pemahaman mereka tentang materi hari ini. Pada pertemuan selanjutnya, saya melakukan asesmen sumatif berbasis proyek. Murid diberikan kebebasan untuk memilih jenis produk yang akan dilakukan. Ada yang memilih membuat poster, ada juga yang tertarik membuat video, dan ada yang membuat puisi. Selama proses berlangsung, penilaian saya lakukan melalui observasi. Saya memperhatikan keaktifan mereka dalam diskusi kelompok, kontribusi dalam pembuatan proyek, serta kemampuan mereka dalam bekerja sama. Di akhir kegiatan, mereka menampilkan produk yang telah mereka hasilkan. Mereka tidak hanya belajar dari proyek yang mereka buat sendiri, melainkan juga dari proyek yang dibuat oleh kelompok lain. Melalui refleksi bersama, mereka dapat melihat bagaimana pemahaman yang berbeda dapat diintegrasikan jadi produk yang bervariasi dan kreatif. Dengan asesmen sumatif, tidak hanya menilai kemampuan kognitif, tetapi juga mengasah keterampilan kerjasama, kreatif, dan komunikatif. Setelah dilaksanakan, pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan media pembelajaran Patoko. Berdasarkan observasi dan penilaian, adapun dampak yang dapat dilihat dari antusias murid dalam mengikuti rangkaian pembelajaran, dan keseluruhan murid merasa senang setelah mengikuti pembelajaran. Murid juga dapat menyelesaikan tugas dalam bentuk produk dengan baik, karena sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Hasil belajar murid meningkat, yang artinya praktik ini menunjukkan hasil yang efektif, di mana 92% murid telah mencapai nilai KKM. Saya Marvel, saya siswa kelas 4. Saya sangat senang mengikuti pelajaran dari Bapak Guru. Kita bisa menggunakan HP saat belajar, jadi saya mudah memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahmudin SPD. Saya adalah guru kelas 5 di SDN 551 Tampak. Setelah mengamati rangkaian praktik baik yang dilakukan oleh Pak Wira, saya menyimpulkan bahwa praktik baik yang dilakukan oleh Pak Wira sangat luar biasa, mulai dari perencanaan hingga eksekusi kegiatan pembelajaran sangat menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana Rasman SPD, guru kelas 3 di SDN 551 Tampa. Setelah melihat rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pak Wira, menurut saya secara keseluruhan praktik baik yang dilakukan sangat unik, luar biasa, dan media yang digunakan sangat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Demikian praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.